Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis perkembangan ekonomi yang ideal menurut tokoh ilmuwan. Pada awal abad ke-17, Verenice Ostinich Company atau disebut VOC, salah satu perusahaan multinasional pertama dalam dunia, di mana sejarah telah mendirikan basis operasional mereka di Kepulauan Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia. Dan pada tahun 1800, Hindia Belanda merupakan salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas Nusantara di pasar internasional melalui hasil tani seperti kopi, teh, karet, dan minyak sawit, dan lain-lain. Hasil Hindia Belanda berubah menjadi Republik Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Pada awal ke-21, Indonesia berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus sebagai kekuatan ekonomi negara yang berkembang dunia, mengantarkan Indonesia menjadi anggota G20 merupakan capaian yang luar biasa dan masuk sebagai negara industri dalam menghadapi permasalahan ekonomi tertentu yang bertujuan untuk mengetahui kebaikan atau kelemahan dari tiap pendekatan yang digunakan. Hal ini sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi, baik saat ini strategi suatu negara dalam mengatur kehidupan ekonominya. Dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, pasti setiap negara mengalami perkembangan perekonomian. Itu undang-undang dasar, falsafah, dan ideologi negara juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Beberapa persoalan ekonomi yang masih lumrah terjadi. Yang pertama, jenis dan jumlah barang yang digunakan dalam jasa yang harus diproduksi. Yang kedua, cara sistem ekonomi menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir, distribusi barang jasa. Yang pertama yaitu teori ekonomi Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723, tepatnya pada tanggal 5 Juni, Britania Raya, Skotlandia, dan ia meninggal pada tahun 1790. Karyanya sangat terkenal adalah sebuah buku yang berjudul tentang An Inquiry into the Nature and Quest of the Wealth of Nation yang diterbitkan 1776. Adam Smith menentang adanya campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan pasar bebas. Dalam ekonomi, kekuatan yang tidak terlihat yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional. Pembagian kerja ialah titik permulaan teori pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan 3 perkara. Yang pertama, meningkatkannya keterampilan bekerja. Yang kedua, penghematan waktu dalam memproduksi suatu barang. Yang ketiga, penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan, yaitu dengan jalan memupuk dan menanam secara terus-menerus tabungan mereka sisihkan dari pendapatan. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi, di mana setiap masyarakat itu nanti akan secara tidak langsung untuk menyisihkan setiap pendapatan yang mereka hasilkan demi adanya kemajuan ekonomi. Nah, pada waktu laju pemupukan modal meningkat, maka persaingan yang meningkat antara pemilik modal menaikkan upah dan sebaliknya, atau menurunkan keuntungan. Pak Adam Smith mengatakan, apabila stok para pedagang kaya beralih ke bidang perdagangan yang sama, persaingan antara mereka secara alamiah cenderung menurunkan keuntungan. Dan bila peningkatan yang sama terjadi pada stok di seluruh bidang perdagangan yang dilakukan dalam masyarakat, akan menyebabkan terakhir yaitu kenaikan produktivitas yang bukan berasal dari tenaga kerja tetapi
dari modal tersebut. Proses pemupukan modal, Smith menekankan bahwasanya pemupukan modal harus dilakukan dahulu daripada pembagian kerja. Mengapa demikian? Seperti ahli ekonomi menganggap bahwa pemupukan ekonomi suatu modal sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Mengenai perangkat tingkat suku bunga dalam pembangunan ekonomi, menulis bahwa adanya peningkatan kemakmuran, kemajuan dan jumlah penduduk, tingkat suku bunga akan menurun dan akibatnya persediaan modal akan membengkak. Alasannya yaitu dengan tingkat suku bunga yang rendah, para lintah darat terpaksa meminjamkan uangnya dalam jumlah yang relatif besar untuk menambahkan lebih banyak bunga dengan maksud mempertahankan standar hidupnya. Jadi dengan menurunkannya tingkat suku bunga, jumlah modal yang dipinjamkan akan meningkat. Tetapi bila tingkat suku bunga turun terlalu rendah, para lintah darat tidak sanggup untuk meminjamkan uangnya lebih banyak lagi. Dalam keadaan ini, mereka akan memilih untuk berinvestasi dan menjadi pengusaha atau pembisnis. Jadi walaupun tingkat suku bunga menurun, akhirnya terdapat juga peningkatan pemupukan modal dan kemajuan ekonomi. Agen pertumbuhan menurut Smith, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan serta pertumbuhan kemajuan ekonomi. Menurut dan untuk selanjutnya, Bapak Plato lahir pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Di masa Yunani kuno, Bapak Plato adalah orang yang sudah mengenal tentang hedonisme, di mana hedonisme sendiri ialah paham materialisme mekanistik yang menganggap kenikmatan egoistik sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia. Paham yang pertama kali digagas oleh Aristippus ini menganggap bahwa kenikmatan adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Plato meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi atau dalam usia 62. Plato tentang ekonomi timbul dari pemikirannya sendiri terkait keadilan dalam sebuah negara yang ideal. Negara yang ideal hanya mungkin diwujudkan berdasarkan budi pekerti penduduknya, dan untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu diadakan pendidikan yang diatur sedemikian rupa agar terciptanya konsep yang idealistik. Hasil karya Bapak Plato kurang lebih dari 36 buku, kebanyakan menyangkut politik, etika, selain metafisik, dan teologi. Karya-karya Bapak Plato yang paling menonjol ialah Republika atau Republik, Dialog Negarawan, Apologia atau Pembelaan. Dan Bapak Plato mendasarkan pada prinsip larangan atas kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk harta, keluarga, anak. Argumentasinya adalah menghindarkan negara dari berbagai pengaruh erosif negara kata dan eksklusif yang pada akhirnya menciptakan disintegrasi negara kota. Interaktif terhadap latar belakang untuk membahas dari sejarah, beliau menemukan tahun 380 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau merupakan guru dari Bapak yang merupakan seorang filsuf Yunani tradisional yang menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar di Bapak Plato selama lebih tahun. Ia menulis tentang filsafat dan ilmu-ilmunya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Pandangan Aristoteles terkait ekonomi yang memberikan sumber pemikiran bahwa tentang konsep harga atau price dan harga. Menurut pandangannya, kebutuhan manusia atau manusia tidak terlalu banyak, sedangkan keinginan jangan tidak terbatas. Jadi Aristoteles membaca kegiatan manusia itu memiliki keinginan manusia yang atas maka itu sebagai sesuatu yang dalam. Kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tapi keinginannya yang relatif sangat besar. Jadi dengan paradoks ini Aristoteles berpendapat dengan menggunakan kebutuhan filsafat dan penelitian lebih spesifik yang menggunakan perbanding ekonomi atau pendidikan.
Ekonomi atau ilmu ekonomi didefinisikan sebagai the art of household management, the administration of funds, patrimony, the careful spending of resource, yakni seni manajemen rumah tangga, administrasi dari warisan seseorang, pemanfaatan secara hati-hati sumber daya. Sedangkan kriminalistik mengimplikasikan penggunaan sumber daya alam atau keterampilan manusia untuk bertujuan yang bersifat akuisitif atau tamak. Dalam kriminalistik, ariel yang ada di tempat-tempat tersebut perdagangan adalah aktivitas ekonomi yang tidak didorong oleh motif faedah atau use, melainkan laba atau gain. Jadi kembali lagi bahwa Bapak Aristoteles ke Athena dan mendirikan sekolah Lyceum, di mana sekolah ini sering disebut sebagai mazhab Patetik. Aristoteles mengorganisir riset yang mencakup berbagai macam topik sehingga ia bisa membangun perpustakaan besar pertama di masa itu. Aristoteles mengganti realitas kehidupan manusia di berbagai tempat seperti Stagira, Athena, Mytilene, ingin menunjukkan bahwa ia berangkat dari kenyataan